eh ya, saya mencoba memahami lebih jauh tentang membedakan transaksi dengan sesi reportase diri itu ya, Bang. Ya itu belum begitu paham, tapi saya coba apa ini termasuk reportase diri atau enggak begitu. Jadi cuman yang saya rasakan itu seringkali sekilas gitu ya, sekilas. Misalnya yang muncul tentang masalah rasa sakit di dada begitu, ya, itu reaksinya kemarahan begitu. Suara suara hati bahwa ini terkait dengan istilahnya jejak begitu, imprint, jejak kemarahan dari sejak kecil begitu. Jadi kemarahan dan kesedihan itu gitu. Cuman sampai situ begitu ya. Nggak bisa melacak lebih jauh ini apa gitu. Lalu mungkin ada keterkaitannya juga, kadang-kadang merasa kok ada keterpisahan begitu ya antara diri dengan badan, antara pernah makan nggak bisa mengontrol badan begitu ya, karena setelah setelah marah gitu ya, kok Ya, suaranya jelas enggak, Bang? jelas banget. Oh iya. Jadi pas waktu keluar mau berangkat kerja itu ya kan, pakai motor, seperti nggak bisa kendalikan diri gitu kok. Pagar itu ditabrak aja gitu ya, pagar rumah itu nggak ngerti saya sendiri juga apa ini, kok bisa sampai begitu gitu. Pernah begitu, Bang, gitu. Jadi apakah ini ada keterkaitan dengan kemarahan gitu ya, mungkin dengan rasa sakit di dada misalnya, ya hal-hal seperti itu, apakah itu juga termasuk untuk reportase diri atau bagaimana gitu? Siap. Bedanya dengan transendensi itu gitu. Ini kan kebalik ya istilahnya. Iya. Apakah juga kemudian saya harus menyadari saya itu hadir di mana begitu kan, atau bagaimana gitu, Bang? Iya. Mungkin itu dulu, Bang. Siap. Oke ya, kita ini dulu, kita jawab ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kan Pak Sarif mulai ke persoalan bagaimana reportase itu, ya kan? Iya. Apalagi ini kan reportase diri ya, bukan reportase orang lain. Kalau wartawan itu kan dia mereportasekan keadaan lingkungan, ya kan? Iya. Kalau di sini kan reportase subjektif. Itu dulu. Jadi yang direportase itu subjektifnya. Artinya itu menyangkut perasaan, pikiran yang ada di dalam diri gitu ya. Nah, ini nih. Jadi dalam reportase subjektif itu apa ya? Diri itu tidak dipisah-pisah gitu ya. Coba kita susun dulu bahwa
kan ada dua reportase, ada reportase objektif gitu kan. Iya. Ada di sini kita reportase subjektif. Bedanya apa? Bedanya adalah di way of thinking-nya ya. Way of thinking. Nah, itu kan way of thinking itu Iya. ada macam-macam. Way of thinking itu ada itness gitu ya. Objektif itu itness. Ada subjectiveness. Ada yang oneness. Ada yang I-ness gitu ya. Nah, yang itness ini dari 20 sampai 499. Nah, itu reportasenya itu reportase yang di sini. Latihan ya. Kalau ini kan sudah ditinggalkan lah ini ya. Kita tinggalkan saja way of thinking apa namanya itu objektif itu. Way of thinking objektif itu tidak cocok dalam kehidupan, cocoknya hanya di kampus. Seperti itu. Iya, ya. Oke ya. Jadi itu. Jadi objectiveness itu dipakainya kalau buat disertasi, dipakainya kalau buat skripsi, buat jurnal. Dalam kehidupan enggak usah di polanya ini enggak cocok diterapkan dalam kehidupan. Seperti itu. Mari kita lihat kenapa enggak cocok gitu ya. Bentar. Itu kan berangkat dari asumsi waktu ya. Yeah. Asumsi waktu. Dalam kesadaran objektif itu, ya siklus waktu itu terjadi dalam ruang ya. Waktu itu dalam ruang. Jadi misalnya ini hari ini hari apa? Senin ya. Yeah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad ya. Yeah. Itu kemudian kalau dalam objektif linear itu seolah-olah Senin itu menyebabkan Selasa. Selasa menyebabkan Rabu. Rabu menyebabkan Kamis. Kamis menyebabkan Jumat. Jumat menyebabkan Sabtu. Sabtu menyebabkan Ahad. Ini kan kausalitas linear. Urutan kejadiannya begitu. Ya kan? Iya. Jadi yang begini ini. Senin menyebabkan Selasa. Selasa menyebabkan Rabu. Rabu menyebabkan Kamis. Kamis menyebabkan Jumat. Jumat menyebabkan Sabtu. Sabtu menyebabkan Minggu. Ini kan kausalitas linear. Iya. Objektif. Kalau subjektif enggak. Bahwa setiap hari itu hari yang baru, bukan hari yang kemarin. Dan hari yang sekarang ini tidak disebabkan oleh hari yang kemarin gitu ya. Iya. Nah, itu subjektif tuh gitu. Baru gitu ya.
Ketika sore, maka siklus berganti menjadi hari yang baru. Begitu terus dia. Duratif ya. Duratif itu kan terus ke depan gitu ya. Coba dilihat ininya, coba dilihat perubahannya ya. Senin. Nah, ini. Ya kan? Lalu kemudian masuk Selasa ini enggak ada. Ini kan namanya waktu duratif nih. Iya. Masuk nanti maghrib dia ke sini, hari yang baru. Itu namanya waktu duratif. Kalau ini waktu kronologis. Oke ya, itu dulu yang penting-penting itu situ dulu ya. Pahami dulu sifat waktunya. Ya kan? Itu subjektifnya seperti itu. Waktu subjektif itu pemahaman sini lagi. Sampai maghrib hilang, gelap, udah. Terus gitu. Itu bedanya sama yang ini gitu. Sama ini waktu namanya waktu kronologis. Kalau yang tadi itu duratif ya. Durasi itu kan ke depan, nggak pernah durasi itu ke belakang. Iya. Kan gitu ya. Itu dibedakan dulu waktu jiwanya ya, waktu kronologi sama waktu duratif. Jadi dalam waktu duratif itu ya ini hanya potensi gitu ya. Dia nggak ya kayak gini aja ya. Ya kan? Iya. Kayak inilah apa namanya? Kayak kursor yang bergerak itu loh. Kayak kursor yang bergerak ke depan gitu ya. Kayak ya kayak gini lah coba. Kita lihat dulu ya kereta ya. Kita lihat kereta cepat. Kayak gini lah ya. Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi baru. Waduh. Dimulai dari kota Jakarta dan Bandung. Coba kita lihat. Nah, dia bergerak begini. Kereta api cepat ini menghubungkan Prancis, Swiss, Jerman, Luxembourg dengan kecepatan maksimum. Nah, kayak gitu tuh waktu. Kurang seru. Nah, kayak gini tuh waktu duratif itu. Jadi di Jepang terus saat saja. ini dengan kecepatan maksimal 319 km per jam. Tuh, lihat keretanya lewat. Waktu duratif itu kayak gini jalan terus menuju waktu abadi. Tuh kayak gitu terus, jalan terus. Jadi nggak ada kemarin udah habis. Dia jalan terus gitu. Tuh, jalan terus kayak gini dia waktu itu. Itu waktu Soviet tuh. Iya. Oke ya. Nah, tapi pikiran kita itu memahami secara kronologis. Jadinya seperti itu. Iya. Jadi ini duratif ke depan gitu ya. Seperti itu. Jadi artinya maka ketika misalnya mau mencari
Tanya Bang. Gimana? Jadi nggak usah dihubungkan dengan kemarin begitu. Oh iya, nggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak Kemarin boleh. udah lewat gitu ya. Ini pokoknya Itu kalau masih mau dihubungkan dengan yang kemarin, nah ini masuk lagi objektif. Cara berpikirnya masih objektif. ya ya. Nah, itu nanti banyak traumanya itu. Karena yang kemarin diingat-ingat. Oh. Ya, itu termasuk dualitas waktu ya. Iya. Mengalami dualitas waktu. Oke ya. Jadi kalau mau reportase, jadi kalau waktu duratif ini Iya. bagusnya itu kita menganalogikannya sebagai seperti kita membaca buku, ya kan? Iya. Membaca buku dan setiap halaman tuh halaman yang baru. Jadi kalau Pak Sarif mau reportasekan satu halaman. Reportasekan satu halaman hanya yang terjadi pada halaman itu. Potret namanya, dipotret. Iya. Ya. Hanya dipotret saja. Dipotret. Jadi itu mulai dibahasakan gitu ya. Dibahasakan potret itu ya kan apa adanya. Jangan dianalisis. Nah, dalam membahasakan halaman itu, potretnya itu, kemudian itu kan pakai prinsip non-dual itu kan ya. Iya. Jadi kalau kita anggap bahwa kehidupan kita hari ini adalah sebuah kanvas, sebuah lembaran buku, maka pasti kanvas ini kita hiasi dengan sifat-sifat ABC-nya itu. Entah itu 20 sampai 1000 terserah. Nah, itu harus mampu memotret hari ini nama saya ini memperagakan sifat yang mana nih? Apakah 20, 30, 50? Itu harus bisa dipotret. Harus dipotret. Iya. Jadi itu subjek. Jadi kita kemudian tuh aware dengan kesubjekan kita. Dan ya kan seperti itu. Dan masing-masing orang itu pasti satu hari itu menghiasi ya. Menghiasi atau melukis kanvasnya, kanvas dirinya itu dengan entah 20, 30, entah sadar apa enggak. Sadar apa enggak, nah, itu perkara lain. Nah, kadang-kadang itu enggak jujurnya itu ketika enggak ngerti. Yang terjadi dalam kanvasnya dia bahasakan lain, enggak jujur, enggak tajam. Yeah. Dia enggak tahu isi kanvasnya. Ternyata yang dia ceritakan itu bukan isi kanvas hari ini, tapi isi kanvas 20 tahun lalu. Nah, itu menjadinya persoalannya nggak tahu isi kanvasnya. Jadi ini ya konsep way of thinking-nya beda ya antara kronologi sama duratif. Iya. Seperti itu.
Kan syarat naik ke 500 tuh hidup dalam waktu duratif. Oh. Dan mesti bisa mereportasenya, harus tajam dia. Harus tajam, pembahasannya itu enggak boleh, dia enggak boleh nggak sadar mode bahasanya ya. Kan bisa saksikan sendiri cara saya berpikir ini, apakah saya sudah memperhatikan dimensi waktunya, cara saya berbicara itu ya kan. Syarat ke 500 itu dia harus peka dengan rasa waktunya itu. Ya. Seperti itu. Dan harus tahu, dia harus tahu sifat yang mana yang telah diwarnai dalam dirinya itu. Ini namanya dia, ini sifatnya, ini harus tahu dia. Yeah. Yang ini kan jadi apa? Salinan ya, kopi dari sini gitu ya. Mesti ada buktinya. Nah, ini bukti. Jadi ketika mereportaskan ini dia tahu, dia bisa menangkap mana buktinya, mana buktinya. Dia harus menunjukkan yang hadir di sini, dia harus menunjukkan yang tampaknya, tampak seperti apa. Ah itu harus rapi begitu dalam kasus. Kalau nggak bisa begitu itu nanti nggak sulit naik ke 500. Harus dia mampu menyadari yang hadir dan harus mampu menunjuk buktinya. Ini ayatnya. Ayatnya yang tadi ini. Dari situlah kemudian tuh akan dia bisa tahu kapasitas kesadarannya sehari berapa persen. Kalau kayak Albert Einstein itu kan sehari kalau masalah 3-5% lah ya. Kemampuan dia mengetahui yang hadir dan menunjuk buktinya. Kebanyakan tuh kita nggak sadar pada yang hadir, apalagi nunjuk bukti. Tapi itu persoalan lain, itu persoalan kapasitas awareness-nya ya. Kan yang paling jenius tuh 5% sekarang. Kalau para nabi, saya pernah baca buku kayak para nabi-nabi gitu bisa sehari 15%, 16%. Seperti itu. Kemampuan apa ya, awareness, kapasitas awareness-nya lah. Kalau bisa mau setiap hari 1% aja itu udah bagus. Nanti itu mungkin dalam beberapa bulan berubah. Karena 1% itu pun itu kan karena dia tiap hari tumbuh 1% ya kan? Yeah. Setiap hari tumbuh 1%. Sebulan ya total pertambahannya ada 30%. Jadi ini mulai latihan ya. Makanya kemudian tuh di 500 itu ya jiwa itu banyak menyembuhkan dan menumbuh banyak yang tumbuh kebijaksanaan. Kenapa? Itu hasil kapasitas awareness-nya terus bertambah. Iya. Seperti itu. Jadi ini pagi ini kita fokus di sini dulu ya. Fokus membedakan waktu kronologis dengan waktu duratif. Ya. Itu dulu materinya. Itu. Oh ya, ini nanti Pak Sarif kan dapat 3 hari penuh nih karena Pak Wahyu saya pindahin ke dia sendiri dia jadwalnya. Iya. Dia jadi Pak Wahyu itu masuk ke tim resellernya Mas Jamim. Jadi Pak Wahyu langsung ngambil project untuk ini dia pertumbuhan dari 1 ke 10, 10 ke 100, 100 ke 1000. Transendensinya dia langsung ke situ. 1000 ke 10.000 gitu ya.
Tapi itu khusus kalau teman-teman yang mau menyaksikan transendensinya Pak Wahyu bisa ke Mas Canim saja ya. Jadi kita CV-nya ini dipakai Pak Sarif aja. Senin sampai Rabu ya. 3 hari terus. Ya, biar cepat ya. Soalnya nanti itu Pak Sarif kalau sudah paham begini berarti mulai tiap hari itu saya supervisi juga mana yang tumbuh, mana yang tambah, ya kan? Dalam waktu subjektifnya itu. Ya. Seperti itu. Biar kemudian juga bisa seperti ini, apa progresifnya itu loh. Ya kan? Seperti itu. Kembali ya. ke Gimana? Nanya lagi, Bang. Siap. Itu beda dengan yang disebut dengan apa, the power of now atau Nah, itu itu kan kalau saat sekarang aja ya. Jadi kalau duratif itu sehari begitu ya. Yang direportasinya. Apa ya? The power of now ya tentu saja itu cuma kan begini ya. Kita tidak fokus dengan no-nya itu. Kita itu fokus kepada penyaksinya itu gitu loh. Oh gitu. Soalnya begini, semua itu mengalami no-nya masing-masing. Dimensi ketiga ya dengan no-nya sendiri, dimensi keempat ya dengan no-nya. Pertanyaannya itu no yang mana nih? Itu kan yang paling penting, ya kan? Iya. Jadi kalau misalnya kita ngomong the power of no, no-nya ini yang mana nih? Apa yang fix? Apa yang relatif? Nah, apa yang subjektif kah? Apa yang tidak kekal? Apa yang abadi? Sama-sama no itu. Tapi dialami sesuai dengan progresif masing-masing. Nah itu bermasalah juga itu. Ya. Yang mengalami no ini itu yang mana? Akhirnya kan semua orang merasa mengalami no-nya masing-masing. Itulah paralaksnya, ya kan? Dan dipikir no-nya itu sama dengan yang lain. Dia nggak paham paralaks berarti. Paralaks itu kan orang mengalami no-nya itu sesuai dengan progresif mereka. Mungkin kalau no ini mungkin the power of subjectiveness itu ya. Iya, maksudnya gitu. Jadi orang mengalami no-nya itu sesuai ya itu kesubjektifan mereka. Yeah. The power of this moment. Nah, cuman yang mengalaminya itu loh. Yeah. Seperti itu. Oke ya, saya kira itu dulu pagi ini. Iya, Bang. Paling enggak kita adalah tambahan soal waktu kronologis dengan waktu duratif. Ada lagi waktu yang tidak fix. Wah, itu lagi yang waktu yang tidak kekal. Bagaimana nanti itu? Tapi ini kita sampai waktu duratif dulu ya. Iya. Kalau waktu yang tidak fix tuh oneness itu nanti terlalu jauh. Nanti malah nggak membangun peradaban. Fokus dulu di sini, selesaikan dulu yang subjektivitasnya itu. Iya. Oke ya. Ya, makasih Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Teman-teman yang ini, yang apa namanya, yang beda buku jam berapa ini, Kang? Beda buku Define Matrix. Halo? Ya, Kang? Beda buku Define Matrix jam berapa nanti? Iya, habis ini. Oh iya, teman-teman yang sudah punya bukunya langsung ke sebelah ya. Langsung paling saya istirahat sebentar 15 menit. Oke, terima kasih.